Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi Tawis Safa alias Muhammad Ridwan. Pesan, makasih dan tetap semangat update babnya Min. Salam sehat dan sukses selalu. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5142-5145. Gerakan santai untuk menghancurkan formasi ini membuat wajah tetua Zhao berubah seketika. Dia dapat melihat bahwa Dev tidak menggunakan banyak kekuatan spiritual dengan jari ini, dan itu murni dicapai dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tekanan jiwa yang tak tertandingi. Tubuh fisik suci. Apakah kamu dari klan alam liar kuno? Suara tetua Zhao dipenuhi dengan sedikit keraguan. Dia melihat bahwa kekuatan fisik Dev sepenuhnya berasal dari teknik pemurnian tubuh liar milik klan kuno liar. Klan kuno liar tidak memiliki dendam dengan sekte Tianyan mereka, dan bahkan memiliki banyak pertukaran. Dia tidak tahu mengapa Dev, sebagai anggota klan alam liar kuno, datang ke sekte Tianyan untuk membuat masalah. Klan alam liar kuno. Mulut Dev melengkung dengan sedikit sarkasme, tidak akan ada lagi klan alam liar kuno di surga ketiga ini. Apa maksudmu? Tetua Zhao bertanya dengan bingung. Itu tidak berarti apa-apa, hanya makna harfiahnya saja. Dev tersenyum tipis. Apakah kau menghancurkan klan alam kuno-kuno? Tetua Zhao sedikit mengernyit. Ya, Dev mengangguk. Tetua Zhao, jangan dengarkan bualannya. Bagaimana dia bisa menghancurkan klan alam liar kuno? Bahkan jika sekte Tianyan kita mengambil tindakan, akan butuh waktu untuk menghancurkan klan alam liar kuno. Tetua yang mengatur formasi itu mendengus dingin. Meskipun Dev menghancurkan formasinya, itu tidak berarti bahwa kekuatan Dev dapat menghancurkan klan alam liar kuno. Kau tidak percaya? Dev menatap tetua itu dan bertanya. Tentu saja aku tidak percaya. Dengan karaktermu, kau masih ingin menghancurkan klan alam liar kuno. Aku. Tetua itu belum menyelesaikan kata-katanya, dan dia merasakan kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mereka melihat Dev memegang pedang penebas naga di tangannya, dan memotong dengan energi pedang. Mata tetua itu terbuka lebar, melihat tubuhnya terbelah dua, lalu dia jatuh dengan keras. Beraninya kau membunuh tetua sekte Tianyan kami. Melihat ini, semua yang lain ingin menyerang Dev. Tetapi tetua Zhao buru-buru menghentikannya, semuanya, jangan bergerak. Dev dapat dengan mudah membunuh salah satu tetua mereka di depan mereka, yang menunjukkan bahwa kekuatan Dev jelas bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi. Tetua Zhao masih pintar dan menghentikan semua orang, kalau tidak orang-orang ini mungkin akan mati. Rekan Taois berulang kali membunuh murid-murid sekte Tianyan kami, mengapa? Kita tampaknya tidak memiliki dendam, kan? Tetua Zhao ingin mencari tahu mengapa Dev terus mencari masalah dengan sekte Tianyan. Karena dia. Dev dengan santai melempar kepala Taois Suan dari sekte Tianyan. Master Sekte. Melihat kepala Taois Suan, semua murid sekte Tianyan terkejut. Tahukah Anda, pemimpin sekte mereka adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam dispersi negeri peri. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Pemimpin sekte Anda bergabung dengan klan alam liar kuno dan istana bayangan darah untuk menyerang saya, mencoba mencuri harta peninggalan kuno milik saya, tetapi saya membunuh mereka bertiga karena mereka tidak sehebat saya. Karena mereka bisa datang untuk mencuri barang-barang saya, bukankah saya juga bisa menghancurkan sekte mereka? Dev berkata dengan tenang. Wajah tetua Zhao sangat jelek saat ini. Kepala klan alam liar kuno, master istana bayangan darah, dan kepala sekte Tianyan mereka, 3 kultivator tingkat 9 di alam dispersi negeri peri bukanlah lawan Dev, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Dev. Dia tahu bahwa dengan kekuatan orang-orang ini, tidak ada cara untuk menghentikan Dev. Silakan undang pemimpin sekte lama untuk keluar dari gunung. Penatua Zhao tiba-tiba menghembuskan aura, dan aura ini langsung tenggelam ke puncak Tianyan. Boom! Boom! Diiringi oleh ledakan gempa bumi, seluruh gunung benar-benar retak perlahan. Tak lama kemudian, aura mengerikan meletus dari puncak Tianyan, dan cahaya pelangi keemasan menembus langit dan langsung jatuh di depan Dev. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah ungu 9 naga dan mahkota emas ungu di kepalanya. Lelaki tua ini Nissen Ling, pemimpin lama sekte Tianyan, yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri.
Pemimpin sekte lama telah mengasingkan diri, hanya ingin naik ke surga keempat dan mencapai alam manusia abadi. Mata Nissenling bagaikan obor, menyapu kekacauan di tempat kejadian, lalu menatap tetua Zhao yang berwajah pucat, "Mengapa kamu memanggilku? Tidakkah kamu tahu aku sedang mengasingkan diri?" Suara Nissenling sangat dingin, dan semua murid sekte Tianyan, termasuk tetua Zhao, gemetar. Pemimpin sekte lama, aku tidak punya pilihan. Pemimpin sekte saat ini terbunuh, dan musuh datang ke pintu. Kami tidak bisa menghentikannya. Tetua Zhao berkata tanpa daya. Apakah itu dia? Nissenling berkata Dev. Tetua Zhao mengangguk. Mata Nissenling jatuh pada Dev, matanya penuh dengan ketidaksenangan. Siapa kamu? Mengapa kau menyerang sekte Tianyanku? Dia mengandalkan kultivasinya di puncak peringkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri, dan bahkan jika Dev memiliki beberapa trik, dia tidak benar-benar menganggapnya serius. Dev mengangkat matanya, menatap langsung ke mata Nissenling, dan berkata kata demi kata, "Aku bilang, aku di sini untuk menghancurkan klan. Beraninya kamu." Nissenling sangat marah. Sebagai pemimpin lama sekte Tianyan, bagaimana dia bisa terprovokasi seperti ini? Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang panjang dengan cahaya yang mengalir muncul di tangannya. Itu adalah pedang Tianyan, harta karun sekte Tianyan. Hari ini aku akan memberitahu kamu bahwa keagungan puncak dispersi negeri peri yang tersebar tidak dapat diganggu-gugat. Setelah mengatakan itu, Nissenling menebas dengan pedang, dan langit dan bumi berubah warna. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi naga emas besar, meraung dan bergegas menuju Dev. Aura pedang ini berisi kultivasi seumur hidup Nissenling, dan kekuatannya cukup untuk membelah gunung dan lautan. Kultivator kelas 6 dan 7 biasa di alam dispersi negeri peri mungkin bahkan tidak bisa mendekat. Melihat ini, Matt Hu dan yang lainnya berubah warna dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh mata Dev. Dev tahu bahwa Matt Hu dan yang lainnya tidak dapat membantu banyak jika mereka melangkah maju, dan mereka harus mengalihkan perhatian mereka. Itu hanya puncak peringkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri, tetapi Dev tidak menganggapnya serius. Terutama setelah Dev berlatih teknik pemurnian tubuh alam liar, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dev berdiri di tempat, dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu berlari hingga ekstrim. Dengan kekuatan tubuhnya, tubuh Dev sebanding dengan senjata ilahi saat ini. Dev tidak menggunakan senjata apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, membuka kelima jarinya, dan meraih naga emas itu. Berpura-pura keren. Tentu saja Anda tidak dapat menggunakan senjata. Jika tidak, efek berpura-pura keren akan sangat berkurang. Swiss. Sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Telapak tangan Dev seperti memotong tahu, dengan mudah menusuk tubuh naga emas itu, dan kelima jarinya langsung menggenggam pedang-pedang Tianyan. Ini, bagaimana mungkin? Nissenling tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Pedang Tianyan adalah pedang spiritual bawaan, tidak dapat dihancurkan. Bagaimana mungkin pedang itu dipegang oleh seseorang dengan tangan kosong? Dan telapak tangan lawannya masih utuh, bahkan tidak ada goresan. Yang lebih membuatnya takut adalah saat Dev menggenggam pedang itu, kekuatan yang luar biasa datang bersama pedang itu, yang membuat lengannya mati rasa dan darahnya melonjak. Puff! Nissenling memuntahkan seteguk darah. Pedang Tianyan bergetar hebat di tangan Dev, mengeluarkan dengungan yang tidak diinginkan, dan bahkan cenderung lepas dari kendali Nissenling. Apa? Kekuatan macam apa ini? Wajah Nissenling sepucat kertas, dan matanya penuh ketakutan saat menatap Dev. Dia akhirnya menyadari bahwa kultivator muda di depannya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dev terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan pergelangan tangannya bergetar hebat. Krak! Sebuah retakan kecil muncul di pedang Tianyan. Tidak. Pedang Tianyanku. Nissenling menjerit melengking. Ini adalah fondasi sekte Tianyan. Pada saat ini, Dev tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan sosok naga emas perlahan muncul di belakangnya. Ketika naga emas muncul, seluruh puncak Tianyan bergetar hebat. Biar kutunjukkan padamu bagaimana naga emasku. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Naga emas Nissenling hanyalah ilusi aura pedang, tetapi naga emas di belakang Dev tampak seperti manusia, dengan naga yang perkasa dan sangat nyata. Buka formasi pelindung gunung. Nissenling akhirnya menyadari betapa kuatnya Dev, dan buru-buru berteriak untuk membuka formasi pelindung gunung. Berderak. Saat telapak tangan tetua Zhao dan yang lainnya mengenai puncak Tianyan, seluruh sekte Tianyan mulai bersinar, dan formasi pelindung sekte terbuka. Cih, sampah!
Dev mendengus dingin, dan naga emas di belakangnya tiba-tiba meraung. Formasi pelindung sekte-sekte Tianyan benar-benar mengeluarkan suara berderak yang tak tertahankan di bawah tekanan naga emas, dan cahaya di tengah formasi meredup dan runtuh dalam sekejap. Ini, bukankah naga emas itu ilusi? Nissen Ling merasakan kekuatan naga dari naga emas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, darah di wajahnya memudar, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, kamu. Siapa kamu? Apakah kamu dari klan naga emas? Legenda klan naga emas telah lama tersebar di alam surgawi. Klan naga emas adalah garis keturunan paling mulia di antara klan naga bangsawan. Di surga ketiga ini, dapatkah kamu bertemu anggota klan naga emas? Nissen Ling tidak dapat mempercayainya, tetapi naga emas di belakang Dev benar-benar ada di depannya. Saat kekuatan Dev meningkat, darahnya menjadi lebih lembut, dan naga emas menjadi lebih nyata. Bukankah sudah agak terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang? Dev tersenyum tipis. Ampuni aku. Senior, ampuni aku. Melihat Dev mengakuinya, Nissen Ling tidak lagi peduli dengan martabat sebagai pemimpin sekte lama. Dia berlutut di tanah dengan bunyi plop dan bersujud kepada Dev berulang kali, akulah yang buta, sekte Tianyankulah yang buta. Tolong ampuni sekte Tianyanku. Melihat ini, tetua Zhao dan anggota tingkat tinggi lainnya dari sekte Tianyan juga berlutut di tanah dan bersujud seperti orang gila. Jika mereka tahu bahwa Dev adalah anggota klan naga emas, mereka tidak akan berani menyerang Dev bahkan jika mereka memiliki 10.000 nyali. Klan naga emas adalah eksistensi tingkat tinggi di alam surgawi. Jika mereka hanya bersin, jangankan sekte Tianyan, mereka khawatir bahkan surga ketiga akan lenyap. Senior, ampuni kami. Kami buta terhadap kebenaran. Tolong tunjukkan belas kasihan, senior. Kami bersedia menawarkan semua sumber daya kami, hanya untuk meninggalkan jalan keluar. Ini semua salah Nissen Xuan. Dia merampok harta senior tanpa izin dan menyinggung senior. Tolong biarkan kami pergi. Orang-orang sekte Tianyan, yang sebelumnya sombong, telah kehilangan gaya abadi mereka saat ini. Hanya ada rasa takut dan memohon belas kasihan di seluruh tanah. Dev menatap dingin ke arah sekelompok orang yang bersujud seperti menumbuk bawang putih di bawah kakinya, tanpa belas kasihan di matanya. Dalam masyarakat di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat, perawan Maria tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pada saat ini, jika kekuatan Dev tidak rendah, pihak lain tidak akan pernah melepaskannya. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Dev mengucapkan sebuah kalimat, suaranya tidak keras, tetapi seperti hukuman mati. Dia melambaikan tangan kanannya, dan naga emas itu tiba-tiba menekan ke bawah. Tidak. Tolong. Jeritan itu bergema di seluruh puncak Tianyan, tetapi segera ditelan oleh tekanan mengerikan dari naga emas itu. Perlawanan semua orang di sekte Tianyan bagaikan kertas di hadapan Dev, dan langsung hancur berkeping-keping. Baik Nissen Ling yang memohon belas kasihan, atau tetua Zhao yang sombong sebelumnya, atau para murid biasa itu, di hadapan kekuatan Dev, mereka semua dengan mudah disapu bersih seperti semut. Daging dan tulang yang berdarah telah hilang. Sekte Tianyan yang dulunya mulia berubah menjadi reruntuhan berdarah hanya dalam beberapa tarikan napas. Udara dipenuhi dengan bau darah yang amis dan aura ledakan kekuatan spiritual. Dev mengambil kembali naga emas itu, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menginjak beberapa semut. Geledah. Dev berkata ringan kepada Inter. Inter sudah terperangah saat ini. Mendengar kata-kata Dev, dia bereaksi. Untungnya, semua murid sekte King Yun mereka telah tiba, jadi Inter segera memimpin para murid untuk mulai menjarah. Matthew dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun, hanya menunggu saja. Dev, kamu semakin alami dalam berpura-pura. Bisakah kamu membiarkanku berpura-pura di istana bayangan darah berikutnya? Matthew berkata kepada Dev. Dev menatap Matthew dan tersenyum, Tuan Hu, itu karena kamu tahu bahwa istana bayangan darah penuh dengan kultivator wanita, kan? Aku tidak tahu, aku hanya ingin berpura-pura. Matthew menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Aku bisa membiarkanmu, tetapi pihak lain semuanya adalah kultivator wanita, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Kata Dev. Jangan khawatir, wanita mana yang tidak bisa kulakukan. Aku bisa membunuhnya setelahnya, kalau tidak, akan sangat disayangkan untuk membunuh tanpa memanfaatkannya, hehehehe. Matthew berkata sambil menyeringai. Sebagai sekte berusia 10.000 tahun, sekte Tianyan memiliki fondasi yang sangat dalam. Semua orang segera menemukan rumah harta karun sekte Tianyan di dalam gunung.
Pintu perbendaharaan terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan memiliki banyak batasan, tetapi ketika Dev melambaikan tangannya, batasan itu hancur seperti kaca. Mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka, semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Perbendaharaan itu dipenuhi dengan gunung-gunung batu peri, dan ada banyak batu peri kelas atas dan batu peri yang luar biasa, memancarkan cahaya yang cemerlang. Dindingnya digantung dengan semua jenis senjata ajaib, pedang terbang, baju besi harta karun, pelat formasi, jimat, semuanya. Ada juga kotak-kotak giok yang tersusun rapi, diisi dengan berbagai ramuan peri langka, ramuan, dan bahkan beberapa ramuan berusia 10.000 tahun yang akan segera berubah. Ya Tuhan! Berapa banyak sumber daya yang dikumpulkan. Matthew menelan ludahnya dan menatap lurus. Jocelyn dan Beatrice juga terkejut. Mereka terlahir luar biasa, tetapi mereka belum pernah melihat sumber daya yang begitu besar. Dev berjalan ke dalam perbendaharaan dan menyapukan pandangannya ke harta karun ini, tetapi tidak banyak riak. Baginya, meskipun sumber daya ini berharga, yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatannya. Dengan lambaian tangannya, menara penindas iblis terbuka dan mulai mengumpulkan sumber daya di rumah harta karun secara terus-menerus. Batu peri, ramuan, herbal peri. Semua yang dapat dilihat dikemas dan diambil oleh Dev. Dalam sekejap, rumah harta karun yang awalnya penuh dengan harta karun menjadi kosong, hanya menyisakan dinding batu yang halus. Namun, Dev tidak mengambil semuanya sendiri, dan memberikan beberapa senjata ajaib dan senjata kepada Sekte King Yun. Hal-hal ini tidak terlalu berguna bagi Dev, dan tidak dapat membantu Dev meningkatkan kekuatannya. Harta karun milik Dev jauh lebih kuat dari ini. Memberikan beberapa bantuan kecil kepada Sekte King Yun juga dapat membuat Sekte King Yun membantu pekerjaan dengan sepenuh hati. Setelah menjarah semua sumber daya Sekte Tianyan, Dev dan kelompoknya meninggalkan Sekte Tianyan yang baru saja dihancurkan. Di belakangnya, reruntuhan puncak Tianyan tampak sangat sunyi di bawah sinar matahari terbenam, seolah menceritakan akhir tragis dari sebuah sekte besar. Saat Dev dan anak buahnya pergi, beberapa bayangan muncul. Orang itu lagi. Dia benar-benar membantai dua sekte besar berturut-turut. Sebuah bayangan mengerutkan kening dan berkata, bayangan ini adalah anggota organisasi misterius yang dilukai oleh Dev dan melarikan diri. Dia melarikan diri dan memanggil bantuan, lalu melacak Dev sepanjang jalan, tetapi Dev sendiri tidak tahu. Dev dan lainnya sedang menuju istana bayangan darah saat ini. Dev, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkanku berurusan dengan istana bayangan darah. Jangan mengambil tindakan. Jika kamu mengambil tindakan dan membunuh beberapa orang, aku akan patah hati. Dalam perjalanan, Matthew memperingatkan Dev. Jangan khawatir, kurasa kamu bisa mati jika tidak melakukannya. Aku akan membunuh semuanya setelah kamu cukup bersenang-senang. Dev berkata tanpa berkata-kata. Tuan Hu, istana bayangan darah memiliki puluhan ribu anggota. Bisakah kamu mengatasinya sendiri? Inter bertanya kepada Matthew dengan suara rendah. Berapa banyak? Matthew terkejut. Puluhan ribu kultivator wanita. Pada saat ini, Matthew sedikit bingung. Dengan puluhan ribu kultivator wanita, dia tidak bisa menunggangi mereka semua bahkan jika dia mati karena kelelahan. Itu terlalu banyak. Matthew mengerutkan kening, mengapa kita tidak membunuh yang jelek dulu? Yang jelek pantas mati. Tinggalkan yang cantik dulu, itu sudah cukup. Bersambung.